Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Okay, this afternoon we are going to rediscuss about our course, interpretive and effective reading. Yeah. Uh, Kalau last week we have already talked about, we have already searched for apa kemarin itu sorry, kemarin itu I assign you to find what does it mean by synthesizing dan getting meaning from context. Itu saya rasa itu sudah jelas pembahasannya. Nah, hari ini we're gonna keep going on our next topic, and the topic is figurative meaning. Jadi makna yang tersirat, ya. Okay, let's have a look on our topic today. Okay. Alright, ini adalah topik kita hari ini adalah figurative language, ya. Jadi figurative language itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah bahasa kiasan. And we have now so many figurative language in our Indonesian. Seperti you mesti tahulah yang namanya hiperbola, kemudian personifikasi dan lain sebagainya. Okay, that terms do not only available in Indonesian language, but it is also available in English. Ya, jadi baik figurative language itu diambil dari kata figuring out atau figure out. Artinya adalah mencari tahu. Jadi sebenarnya memang sudah ada, ya. Jadi we cannot find it, we cannot translate text, word by word. Mari kita masuk. Jadi sebagai pengantar ini adalah figurative and literal language. Ini adalah apa itu? Kita lihat dulu. Literally itu adalah word function. Word function as defined. Contoh you're beautiful, ya sudah, artinya memang you're beautiful. Ya. Tapi when I say you are, kamu panjang tangan, itu sebenarnya it doesn't mean that we have a long hand, no. Itu artinya adalah kalau dalam bahasa Indonesia we are a thief atau we like to steal someone else stuff, kan begitu. Nah, contoh untuk literally itu the car is blue, ya sudah, the car is blue, ya mobilnya benar-benar biru. Kemudian he caught the football, dia menangkap bola. Itu kalau literal. Makna literal semacam ini kita bisa we can translate the meaning from the word directly. Jadi dari katanya langsung kita bisa mentranslate. Beda ceritanya dengan figuratively atau figurate what it means, mencari tahu arti katanya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau semisal the car is blue, ya sudah, you're beautiful, kamu cantik, ya sudah. Tapi kalau ada ungkapan kamu panjang tangan, it doesn't mean that we have long hand, no. Tapi it means that we like to steal someone else stuff. Contohnya di figurative meaning ini adalah yang pertama adalah I've got your back. Apa kira-kira artinya? Apakah aku memegang pundakmu? Ya kan enggak, ya. Secara literal memang I've got your back, aku ya menggapai punggungmu. Tapi secara arti yang benar adalah aku selalu mendukungmu, ya. Jadi I've got your back itu artinya adalah aku selalu mendukungmu. Lantas Mister, kenapa maknanya jauh dari katanya? Yes, because it doesn't consist literal meaning. On the contrary, it consists figurative meaning. Jadi makna yang ada itu makna yang tersirat atau kiasan. Kemudian you're a doll. Jadi kalau semisal ada orang bilang you're a doll, you jangan marah. Karena you're a doll itu bukan kamu adalah boneka. No, tapi kamu you are so cute. Kenapa demikian? Karena kalau yang saya cari informasinya, doll is cute. Boneka itu lucu. That's why when people say you are a doll, it means that you are cute. Jadi bukan kamu adalah boneka. Jelas ya? Jadi literal itu
secara makna ya, kata per kata ya, artinya ya sesuai katanya, kamu cantik, oke, fine. Kalau figurative meaning kita harus mencari tahu arti kata di balik kata tersebut. Contoh I've got your back itu artinya adalah aku mendukungmu, sedangkan your doll artinya adalah kamu sangat lucu. Contoh lain seperti yang tadi saya bilang, kamu punya panjang tangan. Itu berarti suka nyuri gitu ya. Good, mari kita lihat apa saja yang ada di figurative language. Oke. Apa saja? Pertama adalah simil. Ini ya tentu kalau kita belajar bahasa Indonesia di SMP pun dapat ini ya. What is that? Comparison of two things using like or as. Jadi kalau semisal ada perbandingan dua hal menggunakan like atau as, maka we can say that the expression or the statement is similar. Contoh, the metal twisted like a ribbon. Kemudian yang kedua adalah she is as sweet as candy. Yang pertama, metal itu ya terlilit seperti pita, ya, tinta. Jadi metal itu sangat-sangat lentur, padahal metal ya. Ya. Nah, karena dia menggunakan like di sini, maka kita bisa katakan bahwa ini adalah simile. Kemudian contoh lain adalah she is as sweet as candy. Adakah orang kan tidak mungkin seperti ini kan ya, seperti permen. Tapi perbandingan semacam ini apakah boleh? Boleh, ya. Kita mengenalnya dengan istilah simile. She is as sweet as candy. Jadi, when you find this kind of example, when you find this kind of expressions, you don't need to translate it literally because it has figurative meaning. Kita tidak bisa mentranslate secara literal karena artinya adalah tersirat atau ada bahasa kiasan. Oke, you are like a moon. Kamu seperti bulan. Oke. Nah, yang semacam ini kan tentu itu masa orang seperti bulan kan begitu. Maka itu bukanlah makna literal melainkan makna figuratif yakni simile. Good. Saya langsung lanjut ya. Ini yang penting, using like or as doesn't make a simile. Contoh comparison must be made. Jadi kalau hanya menggunakan seperti like atau as dalam bahasa Inggris itu tidak pasti itu simile ya. Contohnya adalah I like pizza. I like pizza di situ artinya adalah saya suka pizza. Walaupun ada like-nya dia bukan simile. Atau the moon is like pizza, itu yang benar. Itu adalah itu yang merupakan simile. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Yang kedua adalah metaphor. Metaphor itu adalah two things are compared without using like or as. Kalau simile tadi menggunakan like or as, kalau metaphor itu tidak menggunakan like atau as or as. Contoh, all the world is a stage. Dunia itu panggung sandiwara. Dikatakan ya, dunia itu panggung sandiwara. Dikatakan juga bahwa pria adalah buaya. Jadi itu comparison, tapi tidak menggunakan seperti atau seakan-akan as dan like. Nah, yang semacam itu we call it metaphor. Kemudian men are dogs ini ya, bukan men are dogs kalau di Indonesia, tapi men are crocodile. Oke. Nah, itu adalah perbandingan dari dua hal yang dibandingkan tidak menggunakan like atau as. Again, meaningnya tidak bisa ditranslate kata per kata. Although what is a stage itu dunia adalah panggung sandiwara, ya. Karena kita di dunia ini ya, yang mengarahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian men are dogs. Oke. Dogs itu kalau diartikan setia berarti men are dogs itu adalah pria itu setia gitu ya. Jadi again, we cannot translate literally but figuratively. Saya lanjut. My heart is stone. Ya, ini sudah tidak masalah. Kemudian personification. Personification ini jadi giving human traits to object or ideas. Jadi ada objek atau ada benda itu diberikan ciri-ciri dari manusia. Contoh, the sunlight dance. Oke, sinar matahari itu menari. Ya kan tidak mungkin sinar matahari menari. Ya, maksudnya cerah, gitu ya.
atau kemudian berbinar-binar gitu ya. Contoh lain, water on the lake shivers. Oke, air di sungai itu menggigil. Ya maksudnya apa namanya, dingin ya. Kemudian the streets are calling me. Oke, di sini lihat ya. Ada objek atau ideas ya, sunlight, kemudian water, kemudian street itu seakan-akan seperti manusia. Then we call it personification. Jelas ya? Again, we cannot translate literally, but we have to translate figuratively. Saya lanjut untuk personification karena tidak terlalu sulit. Next, hyperbole. Ini ya. Exaggerating to show strong feeling or effect. Melebih-lebihkan sesuatu untuk menunjukkan kita punya perasaan atau efek yang sangat luar biasa. Ini sering dipakai dan kita tahu juga dalam bahasa Indonesia. Okay, let's see example. I will love you forever. It's impossible. Gak ada orang mencintai itu selamanya. Oke, meski ada masa-masa cintanya menurun. Dan kalau dia sudah mati, oh ya sudah. Kemudian my house is a million miles away. Ini sebenarnya dia mau bilang rumahku jauh, ya, tapi dia bilang a million miles away, di berjuta-juta mil, yaitu sangat berlebih-lebihan ya. Jadi ingat, hyperbole adalah exaggerating to show strong feeling or effect. Nah, seperti ini contoh lainnya. Kemudian she'd kill me. Maksudnya dia akan menghukumku, bukan dia akan membunuhku. Oke, ya. Jadi when we exaggerate something to show strong feeling or effect, then the language or the sentence that we use or we take out from our mouth is, we call it hyperbole. Jelas ya? Kemudian ada lagi, kalau tadi ada hyperbole, ini ada understatement. Ya. Kalau tadi melebih-lebihkan, ini mengurangi ya. Expression with less strength than expected. Ya, jadi ini adalah lawan dari hyperbole. Jadi lawan dari hiperbola. Kalau tadi kan melebih-lebihkan sesuatu, kalau ini merendah. Nah, ya. Contoh, I'll be there in 1 second. Ini kan impossible. Contoh rumah you di mana, Tanrai 2. Kemudian you dari Sungai Jawi. Then you can say I'll be there in 1 second. It's impossible. Oke, ya. Kemudian this won't hurt a bit. Ini tidak akan menyakitkan sedikit pun, kan begitu. Padahal ya misal ini kena pisau ya, kita terkena pisau ya, it hurts. Tapi we say this won't hurt a bit. Yang semacam ini we call it understatement. Merendah tapi mau menyombongkan diri, gitu ya. Oke, next. Kemudian ada onomatopoeia. Apa itu? A word that makes a sound, ya. Jadi ini tuh kata ya. Yang ini ada bunyinya. Contoh, kalau jepratan air itu adalah splat. Kalau ledakan semacam ini adalah bang, ya. Kemudian ada kepo. Ya. Untuk yang bang dan splat ini jelas sekali ya. Kalau meledak itu kan yo bang, gitu ya. Atau apa namanya, kalau semisal boom, ya, boom. Oh, ini ada boom. Kalau meledak itu boom. Jadi itu kata, ya, sebenarnya kata boom, tapi ada bunyinya. We call it onomatopoeia. Oke, next. Ini ada contoh yang tadi, ping ya. Oke, kalau misal you biasanya di chat temennya, ping itu sebenarnya ping itu adalah onomatopoeia. Oke. Dan lain sebagainya, nanti boleh dicek. Nah, ini yang penting lagi adalah idiom. Jadi, again, kalau idiom itu ya ada dua macam. Macam yang pertama adalah dia yang secara kata per kata kita bisa mentranslate-nya and we can find the meaning easily. Tapi ada beberapa idiom yang we cannot guess the meaning from the word in the sentence. Ya. Coba kita lihat. A saying that isn't meant to be taken literally. Again, jadi dia maknanya tidak literal. Kemudian doesn't mean what it says, maknanya tidak seperti yang dikatakan. Ini ya, ini idiom. Ini adalah definisinya. Let's see an example. Don't be a stick in the mud. Jadi,
don't be stick in the mud itu bukan apa ya, jadi tongkat di lumpur. Yaitu kalau arti literalnya. Tapi arti dari don't be a stick in the mud itu ya, itu maksudnya jangan jadul gitu. Atau jangan slow sekali, you have to move, change gitu. Itu adalah artinya dari don't be a stick in the mud. Jadi bukan tongkat di atas lumpur gitu ya, enggak. Oke. Yang lain adalah you are the apple of my eyes. Kamu adalah apel mata saya. Ya kan tidak mungkin. Artinya ya tidak mungkin literal semacam itu. Atau arti yang sebenarnya adalah kamu adalah kesayangan saya atau orang yang paling saya sayang. Nah, kata-kata seperti ini again we couldn't translate literally tapi figuratively. Ada lagi I have an edge up my sleeve. Oke, dan lain sebagainya. Seperti contoh lain, the beat about bash itu yang sering sekali kita dengar. Atau let's bygone be bygone. Yang lalu biarlah berlalu. Good. Jadi idiom itu adalah kata yang secara meaning kita tidak bisa translate secara literal dan maknanya itu tidak seperti kata yang ada. We have to find the meaning figuratively. Kemudian selanjutnya ada pun. Apa itu? A form of wordplay in which word have double meaning. Jadi kata itu punya dua makna. Coba lihat ya. I wondered why the baseball was getting bigger and then it hit me. Yang kedua adalah I'm reading about anti-gravity. It is impossible to put it down. Kemudian I was going to look for my missing watch but I didn't have time. Dari ketiga kata ini, kalimat ini seakan-akan berlawanan, ya. Jadi maknanya itu ganda. Oke. Oke. Coba kita lihat nomor 2 saja. I'm reading the book about anti-gravity. It is impossible to put it down. Coba bukunya adalah anti-gravity atau anti-gravitasi. Oke, it's impossible to put it down. Ya, meaningnya double. Kemudian I was going to look for my missing watch. Jamnya hilang, but I didn't have time. Oke. Jadi double meaningnya. Ya, itu disebut pun. Ya. Oke, kita next selanjutnya. Ada proverb atau apa namanya itu peribahasa. Oke, a figurative saying in which a bit of wisdom is given. Jadi ada makna apa namanya kebijaksanaan yang ada di proverb. Kita lihat contohnya. Oke, dua. Oke, cuma dua. Oke. Contohnya adalah tadi adalah an apple a day keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. Ini kalau kita artikan secara kata per kata, jelas artinya adalah apel, apel sehari membuat dokter pergi, kan gitu. Kalau kata per kata. Tapi artinya yang sebenarnya adalah kalau kita makan makanan bergizi, we will be healthy and we don't need doctor. Jadi kalau kita makan makanan yang bergizi, kita akan sehat dan we don't need doctor. Itu artinya dari an apple a day keeps the doctor away. Kemudian ada lagi proverbnya the early bird catch the worm. Artinya adalah siapa yang datang pertama, dia yang akan berhasil. Ya. Again, kita tidak bisa mentranslate kata per kata because it has figurative meaning. Saya next. Kemudian selanjutnya adalah ada oxymoron. When two words are put together that contradict each other. Jadi dua kata itu diletakkan satu sama lain, tapi kata tersebut itu saling bertentangan maknanya. Kita lihat jumbo shrimp. Shrimp itu adalah udang. Kemudian jumbo itu besar. Setahu kita, ya, udang itu kecil. Tapi kok ada jumbo shrimp? Ya. Jadi dua kata ini memang diletakkan bersama dan artinya kontradiksi atau bertentangan. Jadi jumbo shrimp. Contoh lain, pretty ugly. Pretty ugly itu artinya adalah sangat-sangat jelek. Oke. Nah, pretty ugly itu yang pertama ugly itu lawan katanya adalah pretty. Dijadikan satu. Kemudian ada freezer burn. Freezer burn itu makanan dingin yang menjadi keras. Nah, jadi freezer burn.
Awalnya dia dingin menjadi keras. Jadi makanan diartikan bahwa makanan ini adalah makanan dingin yang menjadi keras. Jadi dua kata ini diletakkan bersama namun artinya bertentangan. Begitu. Oke, ya, good. Itu saja yang bisa saya bahas. Kemudian saya akan mengirimkan screenshot ini. Jadi ada contoh ini ya. He drew a line as straight as an arrow. Dia menggambar lurus seperti anak panah. Nah, namanya apa? Jadi you harus menebak ini ya. Kemudian nomor 2 juga, 3 dan sampai selanjutnya. Nah, itu kenapa you harus menonton dari awal tadi, menyaksikan dari awal apa saja yang sudah kita bahas. When you understand that, it's gonna be easy to answer the question. Oke, itu saja dari saya. Thank you for today. I'm gonna see you again next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kirimkan nanti di grup untuk soalnya.